Selamat malam untuk Bapak Pendeta Paul Zaitun yang nanti akan menyampaikan firman. Selamat malam Pak. Juga untuk Bapak Beta yang akan memimpin puji-pujian. Haleluya. Ya, di mana Bapak Beta itu sudah muncul? Sudah, ini. Halo semuanya. Halo, ya malam Pak Beno. Ya, selamat malam Pak Juli. Selamat malam semuanya. Ngana dari tadi menunggu Ngana. Ya, sebelum kita mulai kita akan doa dulu ya bersama-sama ya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama, di mana seberapa banyak kaum Bapak boleh berkumpul untuk kiranya beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya semua ini hanya oleh kemurahan dan kasih-Mu atas kehidupan setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan pada malam hari ini, ibadah kami bukanlah satu ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang bawa berkat bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapak, terima kasih urapi kiranya hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini, baik untuk Bapak Pendeta Paul Zaitun yang akan menyampaikan firman, untuk Bapak Beno yang akan mengiringi musik, juga untuk host Bapak Filipus Yusman, pakai kiranya Tuhan oleh kuat kuasa-Mu, dan juga untuk setiap kami yang hadir ikut dalam Zoom ini, kami percaya semua akan menerima berkat dari pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap menerima berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, untuk pujian kami serahkan pada Bapak Beno, silakan Bapak Beno. Selamat malam semuanya. Semangat AMC, semangat. Semangat. Kita lanjut ya. Urusan kita sudah berdoa, kepenuhan Roh Kudus. Kita percaya semua dijamah oleh kuasa Tuhan. Amin. Yang sakit juga Pak Juli, apa kabar? Luar biasa. Iya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan untuk kita semua bisa bergabung. Kebaktian pria-prianya Allah malam hari ini, kita percaya kuasa Tuhan mengalir atas kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita fokuskan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun kita kebaktian lewat Zoom, tetapi kita percaya apabila kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan firman Tuhan, kita akan terus diberikan kekuatan. Kita sebentar akan berdoa, mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan malam hari ini kembali kami datang. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami dapat semua mengangkat pujian kami hanya kepada-Mu. Berapi kami semua Tuhan. Dari awal kebaktian sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Dan pujian Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hati
tinggal di hadirat. Angkat pujian sama-sama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan fokusnya, menguatkan dan menolong selalu. Disebut dengan selamanya. Allah Roh jamaah dengan hidup selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sekutu denganmu selamanya. Katakan doa. Dengan kurapan hidup selalu dekat denganmu. Di hadirat akan pujian Allah Roh. Allah Roh dengan kurapan hidup selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat denganmu, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamaah dengan urapan rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamaah dengan urapan selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamaah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari berada di dalam hadirat ada mujizat dan setiap langkahku ada di matamu, jejak kananmu tak kau biarkan ku jalan sendiri, percaya sepenuhnya di dalam ku angkat pujian padamu, berada di dalam hadirat lebih berharga dari Tuhan, berada di dalam hadirat ada mujizat dan anugerah, setiap langkahku ada di matamu, kau yang aku jejak kananmu, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percaya sepenuhnya di dalam. Mari kita renungkan pujian ini yang selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan merasakan mujizat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami percaya Tuhan, pertolongan terjadi atas kami semua. Haleluya. Mari kita angkat pujian berada di dalam hadirat lebih berharga dari berada di dalam hadirat ada mujizat dan anugerah, setiap langkah ada di mataku, kau yang aku jejak kananmu, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percaya sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, kau yang aku jejak kananmu, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percaya sepenuhnya di dalam. Bersama-sama pujian saudara, setiap langkahku
pujian yang sudah kami naikkan kepadamu oleh menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kekuatan-kekuatan baru untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami perlu untuk menambah kembali rohani kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu Bapak Pendeta Paul Zaitun yang Kau sudah persiapkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu mengalir ke dalam hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami Tuhan. Juga semua yang telah hadir untuk kebaktian malam hari ini. Engkau jamah hati, pikiran kami, supaya kami tinggal tenang. Kami merasakan hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-Mu. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Beno untuk pelayanan pujian dan musiknya. Mungkin sebelum masuk dalam firman Tuhan, ada saudara-saudara kita yang mau bersaksi. Ya, buat saudara-saudara ada yang mau bersaksi? Tidak ada malam ini. Tidak ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, kalau tidak ada mungkin bisa langsung saya serahkan pada Bapak Pendeta Paul Zaitun untuk menyampaikan firman-Nya, Pak. Silakan, Ya. Pak. Shalom semua. Shalom. Suara saya bisa jelas ya di sana ya? Ya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan percayakan pada hari ini untuk menyampaikan dua tema yang disatukan, ya. Dua tema yang disatukan yaitu buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, ya. Sebenarnya dua tema ini kalau kita bicarakan berdasarkan ilmu berkhotbah atau homiletika, itu bisa menjadi sekian bahan khotbah ya. Buah roh saja menjadi 9 bahan khotbah saudara ya. Tapi kita sistematiskan pada malam hari ini ya. Puji Tuhan, mungkin saya bisa dibantu Ko Yusman atau Ko Andreas ya untuk men-share ya. Ya, Ko Yusman atau Ko Andreas? Ya. Ya, puji Tuhan ya. Kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan. Oleh kasih karunia bulan Mei ini kita masuk dalam suasana Pentakosta dan besok Minggu kita memperingati hari Pentakosta ya. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu dari Kisah 1 ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan baik-baik. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Sebelum kita berbicara tentang buah roh dan karunia roh, kita awali dengan satu ayat tadi yang berbicara tentang kuasa ya. Kamu akan menerima kuasa. Nah, ini saudara perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kata kuasa dari istilah Yunani itu adalah dunamin atau dunamis atau dunamos ya. Adanya satu kekuatan ya, adanya satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Nah, tatkala kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa itu. Ya. Dan salah satu kuasa yang Tuhan berikan pada saya dan saudara itu adalah
direfleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang namanya buah roh. Nah, kalau kita berbicara tentang buah roh, bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Ya, satu buah 9 rasa. Kalau di Indonesia ini ada satu buah 3 rasa ya, itu dari Papua kalau nggak salah, namanya buah matoa kalau nggak salah ya. Nah, buah roh yang diberikan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, ini boleh saya katakan merupakan karya ya atau peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah penuh dengan Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Maka dampak internalnya adalah buah roh. Nah, kita melihat ya, dalam Galatia 5:22-23, saudara perhatikan, saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara perhatikan, ini satu realitas, ya, dampak dari kuasa roh yang diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan hanya dampak eksternal ya, tapi dampak internal itu yang sangat dominan sekali, yang namanya buah roh. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk membahas dari beberapa aspek. Yang pertama, kita akan melihat apa itu buah roh. Yang kedua, hidup tanpa buah roh. Yang ketiga, wujud buah roh dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Dan yang keempat, tujuan buah roh diberikan pada jemaatnya. Ya, semoga bisa selesai dengan baik. Nah, kita masuk yang pertama ya. Apa itu buah roh? Ya. Buah roh adalah karya Roh Kudus, ya. Peran Roh Kudus atau dinamika Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam merubah hidup seseorang dan memberikan suatu pembaharuan di dalam diri seseorang yang mau berserah ke dalam tangannya. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa firman Tuhan katakan, maksud saya dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, nah kuasa ini adalah kuasa buah roh yang sanggup merubah hidup seseorang dan memberikan pembaharuan dalam diri seseorang. Kalau kita tengok ke belakang, mereview kehidupan kita, ya, seorang komponis berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matahu, ya. Kesaksian Bapak Eri kemarin 2 minggu yang lalu itu sangat memberkati, ya. Bagaimana dia memiliki kehidupan yang lama demikian, tapi karena kuasa roh berkarya dalam kehidupannya, terjadi yang namanya pembaruan dalam kehidupan. Ya, itulah yang disebut buah roh dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang kedua kita lihat ya, apa yang dimaksud buah roh dalam kehidupan gerejanya? Nah, adalah karya Roh Kudus, dinamika Roh Kudus, di dalam memberikan paradigma yang baru di dalam diri seseorang. Nah, saudara perhatikan, ya, paradigma yang baru. Tatkala kita belum penuh dengan Roh Kudus, belum menerima Roh Kudus, kita adalah anak Tuhan yang tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Ya, sehingga Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat Roma tatkala itu, di mana jemaat Roma banyak kompromisis dengan pola dunia. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Roma dalam Roma 12 ayat 2, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, ini saudara perhatikan. Coba kita tampilkan ayatnya. Tolong Pak Yusman atau Pak Andreas bisa tampilkan ayatnya. Roma 12 ayat 2. Nah, ini ya. Disebut apa di sini? Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Nah, ini saudara perhatikan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, tatkala kita menjadi anak Tuhan, tapi belum penuh dengan kuasa roh, ya, paradigma kehidupan kita itu tidak ada bedanya dengan orang dunia. Ya, orang dunia suka mencaci maki, kita anak Tuhan, ya sama aja suka mencaci maki. Ya, orang dunia suka tukaran itu bahasa Jawa ya, artinya bertengkar dan sebagainya. Ya, anak Tuhan sama. Ya. Tapi tatkala kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka terjadi paradigma baru dalam kehidupan kita sebagai kaum pria secara khusus. Ya, dan ini sangat penting sekali, ya. Jadi langkah kedua, apa itu buah roh dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Ya, memberikan paradigma yang baru, ya. Nah, yang ketiga kita cek. Ya. Yang ketiga. Nah, kita lihat apa itu buah roh dalam kehidupan gerejanya, kehidupan kita sebagai kaum pria, yaitu karya Roh Kudus, ya, di dalam berdinamika dalam kehidupan kita, memberikan karakter Kristus, ya, di dalam diri seseorang. Nah, karakter Kristus ini harus ada dalam kehidupan kita, ya. Dalam 1 Petrus, coba kita cek di sini ya. 1 Petrus 2, tolong tampilkan ayatnya. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Nah, kita lihat ya. Nah, perhatikan ya, ayat 21 sampai sekian ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Nah, saudara perhatikan, ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, apa jejak Yesus? Kita lihat, ya, ayat 22. Dia tidak berbuat dosa. Ya, bagaimana dia mempertahankan nilai moralitinya sebagai manusia tatkala dia menjadi manusia waktu itu. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya. Bagaimana Yesus memiliki suatu integritas yang luar biasa. Ya, terus ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Nah, saudara perhatikan, ya, itu karakter mulut. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ya. Yang ada dalam kehidupan dia menerima satu realita, ya, bukan ancaman. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ya, karakter Kristus, ada penyerahan total di hadapan Tuhan. 24, saudara perhatikan, ya. Nah, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada satu realitas love, ya, kasih. Itu karakter Yesus. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita. Jadi, apa itu buah roh dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Ya. Buah roh adalah suatu kuasa Roh Kudus yang diberikan pada gerejanya untuk membentuk saya dan saudara supaya kita memiliki yang namanya karakter Kristus. Nah, ini saudara perhatikan. Ini kita lihat sangat dahsyat ya. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya. Ya, kita cek ya. Bagaimana jikalau umat Tuhan, jemaat atau khususnya kaum pria, itu hidup tanpa buah roh? Wah, sangat mengerikan, saudara. Ya, sangat mengerikan. Kalau kita hidup tanpa buah roh, ya, itu ngeri sekali. Saudara kita dari Medan berkata itu ngeri kali, saudara yang kekasih, ya. Nah, kita melihat yang pertama ya, orang yang hidup tanpa buah roh. Nah, ini saudara perhatikan, dia akan hidup terikat dengan pola kedagingan. Nah, ini saudara perhatikan, ya. Pola kedagingan ini dalam kehidupan dunia masa kini itu sangat kuat, saudara. Ya, karena kita nggak lepas dari daging. Ya, tulang kita dibungkus dengan daging, ya. Jadi istilahnya bagaimana tatkala kita tanpa roh,
maka pola kedagingan ini lebih kuat. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, sehingga dalam Roma 8 ayat 5 itu saudara perhatikan ya, dalam Roma 8 ayat 5. Coba kita cek ya, Roma 8 ayat 5. Ya, kita cek. Apa bunyinya? Sebab mereka yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh, nah saudara perhatikan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi cukup jelas. Kalau kita hidup tanpa kuasa roh dalam kehidupan kita, maka kita akan terkungkung dalam pola kedagingan. Ini sangat mengerikan. Berapa banyak umat Tuhan, khususnya kaum pria, itu mengalami hal macam gini, saudara. Mereka terikat dengan pola kedagingan. Ya. Dan pola kedagingan ini cukup jelas kalau saudara perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Coba kita cek ya, Galatia 5 19 sampai 21 ya. Nah, apa bunyinya dalam Galatia 5 19 sampai 21? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan, terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, ya, kata Paulus kepada jemaat di Galatia, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini pola kedagingan, saudara yang kekasih. Jadi, tatkala gereja Tuhan, khususnya kita kaum pria, kita nggak ada kuasa roh dalam kehidupan kita, terikat dengan pola kedagingan ini. Ya, ngeri sekali, saudara yang kekasih. Ya, beberapa jemaat kami dulu terikat dengan perdukunan, ya, perdukunan. Tatkala saya berdoa, Tuhan berbicara, ya, hambaku, ini anak Tuhan masih banyak yang terikat dengan roh perdukunan. Ini kan masuk dalam pola kedagingan. Ya, saya berdoa puasa sama Tuhan, saya minta Tuhan tolong berikan hikmat pada saya untuk menyampaikan kepada jemaat supaya mereka terlepas. Ya. Dan saya mengajarkan tentang kuasa roh pada mereka. Ya, kalau roh berkuasa dalam kehidupan kalian, kalian akan lepaskan hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan dan sebagainya. Wah, kemurahan Tuhan. Ya, kuasa roh berkarya dalam hidup mereka. Ya, beberapa minggu kemudian, wah, banyak sekali, saudara. Anak Tuhan datang ke rumah itu bawa satu tas kresek. Ya, bukan makanan, ya. Yang mereka bawa itu adalah jimat-jimat dari dukun. Ya. Ada yang bawa kris, ada yang bawa tulang apa ini? Tulang B2, saudara yang kekasih. Ya, ada yang membawa daun-daun dari Gunung Kawi dan sebagainya, ya. Dan mereka menyerahkan, Om, kami mohon supaya Om mendoakan kami. Kami sadar ya bahwa kami telah kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara perhatikan, roh berkarya dalam hidup mereka, kuasa Roh Kudus ya akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara. Dan masih banyak lagi pola kedagingan yang lain ya, seperti kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Ya. Ada jemaat kami, beberapa pendatang jemaat di tempat kami itu, waduh, pola hidupnya suka isap rokok, minum toa, minum arak dan sebagainya. Ya, saya bimbing mereka, saya tuntun mereka. Ya, kalian telah hidup dalam pola kedagingan. Ya, coba kalian minta pada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, supaya Roh Kudus menjamah engkau. Ya, kemurahan Tuhan. Ya, step by step. Terproses ya kemurahan Tuhan, mereka mulai lepas dari pola kedagingan ya. Ini yang pertama. Jadi bayangkan kalau tanpa kuasa roh dalam hidup kita ya, kita akan terkungkung, terikat dalam pola kedagingan. Nah, yang kedua, kita lihat ya,
tanpa buah roh dalam kehidupan kita, maka kita masih terikat dengan pola duniawi. Ya, nah, ini dengan kedagingan beda-beda tipis, saudara yang kekasih. Ya, nah pola duniawi ini dicatat ya dalam Alkitab itu berupa keinginan mata, keinginan daging, arogansi, ya, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan. Nah, kita melihat ya orang-orang yang hidup tanpa penuh dengan Roh Kudus, ya, gaya hidup mereka. Nah, ini saudara perhatikan, mereka hidup sesuai dengan pola dunia, seperti yang dicatat oleh Paulus yang saya sudah ungkapkan tadi. Ya, kita harus tanggalkan pola dunia dalam kehidupan kita. Ya, khususnya sikap arogansi, ya, kesombongan. Nah, ini paling banyak, saudara. Kita kalau berbicara tentang kerendahan hati, kadang-kala, wah, seolah-olah rendah hati, tapi sebenarnya dia merendahkan diri di atas gunung. Nah, ini, saudara. Ya, nah, ini sangat riskan sekali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, khususnya para kaum pria. Ya, inilah akibatnya kalau tanpa buah roh dalam kehidupan kita. Nah, terus yang ketiga, kita cek yang ketiga, ya. Nah, ini, waduh, ekstrim sekali ini ya. Tanpa buah roh dalam kehidupan kita, maka kita akan binasa selamanya. Wah, nah, ini saudara perhatikan. Akan binasa, saudara yang kekasih. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 6. Ini bukti otentik, bukti real, ya, secara alkitabiah. Jadi firman Tuhan berkata, apa? Dalam Roma 8 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, terus ayat 13, coba kita cek. Ya. Nah, saudara perhatikan. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Nah, saudara perhatikan, ironis sekali kalau kita mengiring Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Ya, tanpa buah roh dalam kehidupan kita, itu adalah kebinasaan. Ya. Cukup jelas ayat ini, saudara perhatikan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sebagai umat Tuhan, ya, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus, ya, dalam kehidupan pelayanan saya dan saudara. Ya, oke, ya. Next. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada isinya. Ya. Kita masuk wujud buah roh dalam kehidupan gerejanya, kehidupan kaum pria. Ada 9 wujud, ya. Ya, ini buah roh 9 rasa, ya. Yang pertama, buah roh itu disebut kasih. Istilah Yunani itu dipakai istilah agape, ya. Artinya suatu sikap yang penuh dengan ketulusan untuk melakukan suatu tindakan tanpa pamrih. Ya, saya ulangi ya. Kasih itu adalah suatu sikap yang penuh dengan ketulusan untuk melakukan suatu tindakan tanpa pamrih. Nah, ini kasih, saudara yang kekasih. Jadi kasih ini benar-benar tatkala kita menerima itu kuasa, ya, dan roh berkarya dalam kehidupan kita, ada buah roh. Ya, step by step itu akan rubah kita. Kasih diberikan. Dulu mungkin kita penuh dengan akar pahit, kebencian, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tatkala kita terima roh, kita akan terima itu kuasa. Ya. Dan kuasa roh akan berdinamika dalam kehidupan saya dan saudara, memberikan kita yang namanya buah roh. Yang pertama adalah kasih.
Kalau kita berbicara tentang kasih, sangat gampang sekali, tapi realitas untuk melakukan, ini yang sangat berat, saudara yang kekasih. Ya. Kasih itu penuh dengan suatu pengorbanan. Ya. Ada laba-laba di daerah Amerika, kalau nggak salah ya. Laba-laba ini, kalau mau kawin, ini yang laki, mencari mangsanya. Ya. Perempuan, laba-laba perempuan dia cari, setelah maaf kata mereka berhubungan, maka laba-laba laki-laki ini harus menerima realitas. Ya. Dia harus rela berkorban dengan penuh kasih. Kenapa? Karena laba-laba selesai berhubungan, laba-laba perempuan ini memakan ini laba-laba laki-laki sampai habis. Ya. Dia nggak lari, dia serahkan dirinya. Wes nape, kata orang Jawa ya. Wes pe. Nah, saudara perhatikan. Dia serahkan. Jadi kasih itu dahsyat, saudara yang kekasih. Tatkala kita ada kebencian, ada akar pahit. Ya. Nah, Roh Kudus ini berkuasa memberikan buah roh untuk memproses dan saudara memiliki cinta dan kasih. Nah, ini saudara perhatikan, ya. Coba kita review hidup kita. Siapa kita dahulu? Ya, orang-orang yang penuh dengan akar pahit, kebencian. Ya, berat saudara, apalagi kalau saudara difitnah, reputasi saudara dihancurkan, kondisi saudara dihancurkan. Sangat mengerikan sekali. Saya pernah mengalami hal demikian. Ya, bagaimana saya dihancurkan, dihina, difitnah dan sebagainya. Rasanya mau mati, saudara. Ya. Itu akar pahit muncul, kebencian muncul. Tapi saudara perhatikan, ya. Tuhan itu selalu mengingatkan, back to Bible, kembali pada firman Tuhan. Ingat kasihnya. Ingat kasihnya yang sangat dahsyat, yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan kuasanya pada kita. Ya. Saudara perhatikan, apa yang terjadi? Tatkala kita andalkan roh, tatkala saya mengandalkan kuasa roh, ya, orang yang menghancurkan reputasiku, orang yang menfitnah saya, menghina saya hanya bisa mengeluarkan satu kalimat. Ya, Tuhan, ampuni dia. Apa yang dia lakukan, dia tidak tahu. Walaupun mungkin dia tahu, tapi doa saya demikian. Ampuni dia. Ya. Dan apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian, dia datang kepada saya. Ya, minta tolong. Ya. Nah, ini saudara perhatikan. Berapa tahun kemudian terjadi satu pemulihan. Di mana istrinya datang ke tempat saya, minta maaf. Dahsyat, saudara. Kalau ada kasih dalam hidup saya dan saudara, dahsyat luar biasa. Ya, itulah buah roh yang pertama, namanya kasih. Nah, buah roh yang kedua, saudara perhatikan, itu namanya sukacita, chara, istilah Yunani. Ya, apa itu sukacita? Adalah sikap anak Tuhan yang selalu senang di dalam segala perkara, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Nah, ini saudara perhatikan. Sangat indah sekali kalau kita sebagai gereja Tuhan dipenuhi dengan roh, menerima Roh Kudus. Kuasa itu akan diturunkan pada kita. Kita akan terima kuasa, ya, kuasa buah roh. Dan kuasa buah roh yang kedua adalah sukacita. Nah, coba kita lihat, ya, hidup kita dahulu yang belum menerima Roh Kudus, ya, sebagai kekuatan dalam dirinya. Kita lihat sering bersungut, ya. Orang Jawa katakan mecucu, saudara, ya, mecucu, bersungut, ya, mecucu. Ada lagi istilah Jawa yang kedua itu gremeng, ya, suka gremeng. Nah, saudara perhatikan, kalau kita mencucu kan sebenarnya hal yang tidak baik untuk fisikal saya dan saudara, ya, khususnya untuk face kita, wajah kita. Saudara perhatikan, orang yang mencucu itu,
Ya, kalau saudara melihat di kaca diri saudara yang sedang mencucu, wah beda saudara. Ya, beda penampilannya. Tatkala saudara tersenyum, beda saudara yang kekasih. Ya. Saya pernah dapat pengerja, ya. Pengerja yang diutus ke tempat kami. Wah, itu dari wajahnya saja, aduh, wajah murung, wajah mencucu. Saya panggil dia, sini kau, masuk sini. Ada apa om? Wah, saya lihat wajahmu ini penuh dengan akar pahit, ada kebencian. Ya, kenapa om? Kelihatan dari face-mu itu, dari wajahmu, ya. Tidak ada senyuman, tidak ada sukacita. Nah, ini saudara perhatikan. Loh, kok om tahu katanya? Loh, nah saudara perhatikan ya, sukacita, kesedihan atau mencucu itu terefleksi dalam wajah kita. Nah, ini saudara perhatikan. Saya tuntun dia, saya didik dia, dan kemurahan Tuhan, praktek di tempat kami lebih kurang 1 tahun. Wah, jemaat laporan, om, puji Tuhan, ini pengerja sudah penuh dengan sukacita, murah senyum sekarang om. Wah, puji Tuhan. Siapa yang merubah? Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya memberikan kara, ya, sukacita. Nah, kalau ada sukacita dalam kehidupan saya dan saudara sebagai gerejanya, itu dahsyat. Kita melihat ya, dalam realitas kehidupan hamba-hamba Tuhan, khususnya di zaman Alkitab, ya. Salah satu contoh kita lihat ya, Ayub. Ya, coba kita cek Ayub 1 ayat 20 sampai 21 ya. Kita lihat ya. Ayub 1 20 sampai 21. Nah, apa bunyinya? Tatkala Ayub mengalami suatu multi problem, ya, itu secara logika dia nggak sanggup, ya. Dia mengalami multi problem, ekonomi, bisnis, rumah tangga, family hancur semuanya. Itu penyebabnya dia mengalami suatu depression yang sangat berat, ya. Tapi perhatikan dalam statement Ayub, dia berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, maksudnya rambutnya. Ya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21, saudara perhatikan. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, saudara perhatikan, ini statement yang spektakuler dari Ayub yang mengalami multi problem. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, ada kara, ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan Ayub. Ya, jadi kita melihat, saudara yang kekasih, bagi hamba Tuhan, anak Tuhan yang benar-benar berserah ke dalam tangan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudusnya, ada buah di dalamnya. Namanya buah roh, itulah kara, sukacita. Nah, yang ketiga kita cek, ya. Nah, apa yang ketiga? Buah roh yang ketiga itu disebut eirene, damai sejahtera. Nah, ya. Kebetulan GPPS tempat kami saya kasih nama GPPS Jemaat Eirene, ya. GPPS Jemaat Eirene Krek, ya. Saya ingin supaya jemaat ini benar-benar memiliki yang namanya damai sejahtera dalam kehidupannya. Nah, apakah damai sejahtera itu? Adalah sikap anak Tuhan yang selalu tenang di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan hatinya selalu ayem, tentrem. Nah, ini saudara. Ya. Yang pertama ada agape, kedua skara, sukacita. Ketiga, dahsyat buah roh yang ketiga, damai sejahtera, ayem, tentrem. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 27, ini sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Ya, itu janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ya, Yesus berkata apa? Nah, saudara perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 27. Nah, kita cek ya. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Nah, ini damai sejahtera ditinggalkan secara universal. Ya. Secara universal pada dunia. Ya.
Tetapi secara spesifik, saudara perhatikan 27b. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya, itu secara spesifik. Secara universal itu ditinggalkan Tuhan untuk semua orang. Tapi bagian B, 27b, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Itu secara spesifik, saudara yang kekasih. Kepada siapa? Kepada orang yang menerima kuasa. Ya, yang mau menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dahsyat sekali, saudara yang kekasih. Ya, kita sangat bersyukur. Banyak orang-orang kaya di dunia begitu dahsyat kekayaannya. Ya, siapa yang menyangka pernikahan Bill Gates, nggak salah ya, kandas di tengah jalan. Orang melihat, wah, dahsyat ini orang. Hebat, kaya, istri cantik, dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata ini merupakan suatu topeng. Sehingga terjadi perceraian sekian puluh tahun lamanya. Mereka menikah. Terjadi perceraian. Ya, itu orang kaya raya di dunia, saudara yang kekasih. Kenapa? Kuncinya apa? Tidak ada damai sejahtera. Nah ini saudara perhatikan. Tidak ada damai sejahtera. Mereka menciptakan topeng kebahagiaan, topeng kesejahteraan, tanda kutip. Ya, kemana selalu gandeng tangan, tapi di rumah bertengkar luar biasa. Itu kan merupakan topeng, saudara yang kekasih. Ya, tapi bagi anak Tuhan yang benar-benar memiliki kuasa dari Roh Kudus, maka refleksinya adalah buah roh. Buah roh yang ketiga diberikan. Namanya eirene, damai sejahtera. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Coba kita cek ya. Ya, kita melihat Filipi 4. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, saudara perhatikan ya. Ayat 6 dulu ya. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dan kita melihat ayat 7. Ya. Nah, ini klimaksnya kita lihat ya. Statement Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi kalau buah roh ada dalam hidup kita, maka eirene, damai sejahtera itu ada, saudara. Jemaat Filipi ini jemaat yang double, salah satu jemaat yang double ya. Mereka itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatan, selalu mengandalkan hartanya, ya, arogansinya dan sebagainya, dan mereka menganggap bahwa harta kekuatan itu yang sanggup memberikan damai, tapi nihil. Ya, Paulus katakan bahwa damai itu hanya berasal dari Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akalmu akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dahsyat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, itulah kuasa buah roh. Hasilnya buah roh yang ketiga yang namanya damai sejahtera. Kita masuk ke 4 ya. Ya, kita percepat ya. Nah, ini. Buah roh yang keempat itu bernama kesabaran. Makrotumia. Apa itu kesabaran? Sikap anak Tuhan yang tidak mudah emosional dalam menghadapi masalah dan tetap bersikap ramah dan terkontrol. Nah, jadi makrotumia itu adalah anak Tuhan yang tidak mudah emosional dalam menghadapi masalah. Ya. Dan tetap bersikap ramah dan terkontrol. Ya, kita tentu sadar ya, sebagai kaum pria, kita kadang-kala capek ya, bekerja. Ya, apalagi kalau sedang nyetir itu sangat mudah emosional, saudara. Ya. Sangat mudah kita emosional. Capek bekerja, pulang ke rumah, istri masak
terlalu asin, wah kita sudah dengan emosional, wah ini saudara yang kekasih, ya. Buah roh yang keempat, makrotumia, kesabaran. Saya waktu masih menjabat di MP, ya beberapa tahun lalu, saya diutus menghadapi satu kasus gereja di satu daerah, saya nggak usah sebut ya. Ya, itu ada di ujung mana itu? Ujung Sumatera menyeberang, ya. Ya. Itu tokoh-tokoh gereja di sana itu dengan sikap arogan dan sebagainya. Saya udah dapat kabar, hati-hati Paul, kamu ke sana. Ya, oh tenang, ya. Sebagai hamba Tuhan kita minta Tuhan berkarya dalam hidup kita. Wah, betul saudara. Ya, saya ambil doa dan puasa menghadapi kasus ini. Ya, dan pada waktu kita adakan klarifikasi dalam gereja, wah ini satu tua-tua sidang mulai ngamuk saudara yang kekasih. Ngamuk, caci-caci maki dengan emosional. Waduh. Wah, ini ujian untuk emosi saya. Ya. Oh Tuhan, Roh Kudus mampukan hamba-Mu. Ya. Wah, saudara perhatikan. Dengan penuh kesabaran, saya terima caci makinya, saya terima maki-makinya, ya. Saya terima emosionalnya, saya dengar baik-baik. Ya. Tambah lagi satu, ada berapa yang emosional? Udah dengan sabar, saudara. Ya. Dan saya katakan, sudah selesai, saya hadapi semua dengan drama, dengan senyuman pada mereka. Mereka bingung sendiri. Ya. Mereka bingung. Wah, kita marah-marah, caci maki, Om Paul hanya tersenyum. Nah, ini saudara. Ya, itu makrotumia. Kita sabar. Dan kemurahan Tuhan. Persoalan selesai. Kedua, saya diutus lagi di satu daerah di Sulawesi Utara menyeberang lautan. Ya, di satu pulau. Ada kasus gereja lagi. Udah Paul yang diutus oleh MP, ya, diputuskan. Ngana yang pergi sana. Wah, saya dapat kabar saudara, hati-hati ngana Paul kalau ke sana. Ada satu orang ini, ada dua orang ini yang kapista. Kapista, apa itu kapista itu? Ya, maksudnya gaya hidupnya sudah nggak benar gitu ya. Suka caci maki dan sebagainya. Persis dengan di daerah yang pertama tadi. Ya, saya ambil doa dan puasa, minta kekuatan Roh Kudus. Kesabaran dari Roh Kudus. Ya. Saya berangkat ke sana. Tatkala saya hadapi, saudara perhatikan, Roh Kudus berkarya luar biasa. Ya. Dia mencaci maki, saya hanya tersenyum dengan kesabaran. Ya. Dan apa yang terjadi? Terjadi satu realisasi yang real. Ya. Orang ini tunduk kepada Tuhan. Dan saya katakan, gimana Pak? Anda mau terima? Siap, Om Paul. Oke, kalau demikian, sebagai bukti nyata untuk laporan saya ke pusat, silakan Bapak dulu yang tanda tangan. Tanda tangan. Nah, karena provokatornya udah tanda tangan, ini ante-antenya semua tanda tangan. Ya, menerima. Ya, dan minggunya saya tabiskan itu jemaat. Saya tabiskan itu gembala jemaat. Nah, ini untungnya. Kalau saya dan saudara memiliki buah roh dalam hidup kita yang namanya makrotumia, wah dahsyat saudara. Ya. Sehingga dalam Kolose 3 ayat 13, coba kita cek. Nah, ini saudara yang kekasih. Kolose 3:13, apa? Ayat ini berkata apa? Ya, perhatikan baik-baik. Disebut apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, cukup jelas bukan? Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa itu. Ya. Dinamika roh akan berkarya dalam hidup kita, memberikan yang namanya buah roh. Dan buah roh bernama kesabaran. Ya, sabar, saudara.
Kita sabar menghadapi istri yang cerewet. Nah, ini ya. Ya, kadang-kala kan, ya, saudara perhatikan, pernik-pernik rumah tangga itu, kadang-kala ada istri yang cerewet. Ya, ya hadapilah dengan sabar. Ya, ada jemaat kami itu, aduh istrinya cerewet, luar biasa ya. Cerewetnya lagi bukan positif, cerewetnya itu destruktif, saudara yang kekasih. Ya, kalau ikut arisan, sering menjelekkan suaminya dan sebagainya. Waduh, hati suami mana yang nggak jengkel? Ya, karena kecerewetan istrinya, maaf ya, suaminya ini selingkuh, saudara. Selingkuhannya itu ada 3 kalau nggak salah, ya, dan menghasilkan buah perselingkuhan semuanya. Nah, saya harus care dia, ya, saya harus care, hadapi. Dua saya care. Pertama istrinya, kedua suaminya. Ya, supaya kamu benar-benar penuh kesabaran menghadapi suamimu. Ya, kamu harus sabar menghadapi istrimu dan kemurahan Tuhan. Ya, terjadi satu perubahan, akhirnya mereka memiliki yang namanya buah roh, yaitu kesabaran. Dahsyat, saudara yang kekasih. Ya, oleh sebab itu, mari kita andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, nah kita lihat selanjutnya. Ya, selanjutnya ini saya singkat-singkat aja ya. Ya, buah roh yang selanjutnya, yang kelima, itu bernama kemurahan. Ya, istilah Yunani itu dipakai Kristotes. Apa itu kemurahan? Adalah sikap anak Tuhan yang tidak suka menyakiti serta memiliki pengorbanan untuk menolong sesamanya manusia. Ya, nah, saudara perhatikan. Kalau kuasa turun dalam hidup kita, kita menerima roh, kuasa itu diberikan, saudara. Ada satu kemampuan bagaimana saya dan saudara sanggup hidup dalam kemurahan. Ya. Bukan saja kemurahan untuk memberi, tapi kemurahan untuk tidak menyakiti orang lain. Kemurahan untuk memaafkan dan sebagainya. Itu saudara perhatikan. Sehingga Yesus, dia berfirman dalam Matius 5 ayat 7, tatkala dia khotbah di bukit, dia berkata, apa? Dalam Matius 5 ayat 7. Coba kita cek ya. Ya, Matius 5 ayat 7. Nah, apa statement Yesus? Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi tatkala kita memiliki yang namanya buah roh, ya. Yang kelima adalah kemurahan. Maka kita sebagai gereja Tuhan dibentuk dari orang yang suka menyakiti hati orang, sekarang mengasihi, mendoakan. Ya. Dari orang yang kikir di hadapan Tuhan, sekarang dia hidup dalam kemurahan hati. Nah, ini dahsyat, saudara. Ya, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, percayalah, ya, Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Kita lanjut ke 6. Ya, karena waktu terus mengejar. Ya. Yang ke-6 ya, 5 kebaikan, ke-6 buah roh yang ke-6 namanya kebaikan. Ya, agatosune. Adalah sikap anak Tuhan yang tidak suka akan nilai kejahatan, melainkan suka berbuat baik kepada sesamanya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini saudara perhatikan. Ya. Kuasa roh, dinamika roh dalam hidup kita, itulah buah roh. Dan buah roh yang ke-6 adalah kebaikan. Anak Tuhan suka melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak suka namanya nilai-nilai kejahatan. Langkah-langkah hidupnya dia selalu berbuat baik. Perkataannya baik atau tutur katanya baik. Ya. Tidak suka melakukan provokasi dan lain sebagainya. Dalam Galatia 6, coba kita cek di sana. Ayat 9-10. Ya, saudara perhatikan ya. Galatia 6, ayat 9 dan 10. Disebut apa? Tatkala kita masih hidup, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan ayat 10. Ya, dahsyat saudara, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan. Ya, artinya selagi kita hidup, selagi ada kesempatan bagi saya dan saudara, marilah saya dan saudara berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ini refleksi dari perbuatan baik, buah roh yang kesekian. Saudara perhatikan. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Berbuat baik kepada semua orang. Tapi kalau kita berbicara tentang kebaikan, itu bisa juga dalam internal kita. Kebaikan secara internal, ya. Kebaikan secara vertikal, tapi juga terutama kebaikan secara horizontal, ya, kepada sesama. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, milikilah buah roh dalam hidup kita. Ya, kita masuk yang ke-7. Ya, kesetiaan. Pistis, ya. Buah roh yang ke-7 itu namanya kesetiaan atau pistis. Ya. Apa itu pistis? Sikap anak Tuhan yang selalu taat di dalam segala hal. Walaupun cobaan dan masalah datang, ia tetap taat dengan tulus. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi loyalitas saya dan saudara, itu kadangkala diuji oleh Tuhan dengan adanya satu problem. Adanya satu persoalan dalam hidup saya dan saudara. Sanggupkah kita taat? Ayub, saudara perhatikan. Diizinkan Tuhan dia mengalami multi problem. Ya, bukan satu persoalan, tapi multi problem. Diuji, dia taat tidak? Kemudian Tuhan, Ayub taat. Ya. Nah, saudara perhatikan. Gereja Tuhan masa kini sama. Untuk meningkatkan iman kita, kesetiaan kita pada Tuhan, itu ada proses. Ya. Dan proses itu adalah ujian-ujian yang membawa gereja Tuhan. Sanggup enggak dia mempertahankan kesetiaan? Sanggup atau enggak? Ya. Saya waktu membaptis 3 dari seberang, ya, saya injili dan mereka terima Yesus, 3 orang saya baptis. Ya, dan saya katakan pada dia, ingat loh ya, setelah kamu dibaptis, ojo lali, ingat kata-kata saya. Kamu akan mengalami satu tantangan-tantangan, penghinaan-penghinaan, fitnahan-fitnahan. Ya. Jangan kamu mundur setapak pun dari Tuhan. Itu adalah ujian untuk kamu. Sanggup nggak kamu setia pada Tuhan? Ya. Waduh, betul saudara. Seminggu kemudian datang ke gereja menangis. Aduh, Om, saya nggak kuat rasanya, Om. Bagaimana, Om? Saya ke gereja dihina, ya. Saya dibully dan lain sebagainya. Saya katakan tetap kuat ya. Kamu minta kuasa roh dalam diri. Kamu tetap taat dan kemuliaan Tuhan. Ya, dia menang. Ya. Dia menang dan dia tetap setia beribadah. Sekeluarga tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itu dari seberang datang. Ya. Dia terima Yesus dan kemuliaan Tuhan. Dia tetap taat apapun persoalan yang dialami. Dia tetap taat. Mari bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, dalam realitas kehidupan kita hadapi banyak tantangan. Ya. Ingat, itu proses. Tetap taat. Ya, minta kuasa roh bertahta dalam kehidupan kita, dan kuasa roh itu akan memberikan pistis, kesetiaan. Ke-8 sekarang kita cek. Ya, ke-8 ya. Nah, ini ke-8 ya. Nah, buah roh yang ke-8 itu bernama kelemah lembutan. Nah, ini apa itu? Istilah Yunani protes. Adalah sikap anak Tuhan yang tidak suka kasar dan emosional. Namun dengan sikap kerendahan hati dan ramah, dia hadapi semuanya. Wah, ini saudara. Ya. Ini yang ke-8. Wah, ini sangat sulit juga untuk kita alami hal macam gini. Apalagi kita dari
latar belakang budaya yang keras-keras, saudara ya. Ya, kita dari Manado, dari Sulawesi Utara, ya, itu kan dari Sumut itu kan watak-watak yang keras, saudara ya. Apalagi kalau ngomong, wah ini ya. Ya, saya pernah tanya sama mantan murid saya di sekolah Alkitab, sini kau, sini, berdiri depan. Kau kalau ngomong, kenapa keras sekali? Aduh om, saya nggak bisa terlalu lembut om. Kenapa? Karena saya kalau di kampung om, ya panggil mamaku itu ada di kebun. Nah ini dia berteriak, saudara, mama, mama, ada tamu mama. Nah, ini saudara ya. Nah, ini saudara perhatikan. Yang dimaksud adalah sikap anak Tuhan yang tidak suka kasar dan emosional, saudara perhatikan. Ini harus ada dalam realitas kehidupan kita. Ya. Kalau karakter omongan yang keras, saya kira, ya ada suku ini memang omongannya keras, tapi dia disiplin. Ya. Kita melihat dari suku tertentu, itu dia kalau ngomong terlalu lemah lembut. Ya. Sehingga ada istilah begini. Ya. Ada dari suku kakinya ninja. Ya. Kakinya ninja, langsung dia ngomong sama temannya. Kenapa kau injak saya? Kakimu di atas itu, angkat kaki kau. Nah ini. Akhirnya suku ini diinjak sama dia. Ya. Dengan pelan dia berkata, saudaraku, kakimu kok di atas, tolong diangkat ya. Ini saudara yang kekasih. Ya, bukan ini. Ya, kelemah lembutan itu adalah sikap anak Tuhan yang tidak suka kasar dan emosional. Namun dengan kerendahan hati dan ramah dia bisa menghadapi semua. Ya, di rumah coba kita belajar sebagai kaum pria. Mungkin selama ini kita terlalu emosional pada istri, pada anak. Mari kita hadapi dengan sikap kelemah lembutan. Ya, mungkin di toko saudara terlalu emosional menghadapi pembantu dan sebagainya, ya pekerja, hadapi dengan dengan kerendahan hati pada mereka. Dalam rumah tangga mungkin saudara menghadapi pembantu rumah tangga, hadapi dengan sikap kerendahan hati, tidak mudah emosional. Jangan seperti kasus ART di Surabaya. Ya, ada satu asisten rumah tangga, ya, itu majikannya terlalu emosional, tidak ada kelemah lembutan, ada kesalahan sedikit, ya, dipukul pembantunya, ya, mohon maaf. Bahkan tuan rumah memelihara kucing, ya, tai kucing itu disuruh makan kepada pembantu rumah tangga. Nah ini saudara bayangkan, ironis sekali. Ya, dan beberapa waktu lalu udah ditangkap oleh kepolisian dan siap masuk dalam ranah hukum. Ya, oke, kita masuk selanjutnya yang terakhir. Ya, yang terakhir ya, ke-9 ya. Nah ini saudara, yang ke-9 adalah buah roh, penguasaan diri. Ini yang ke-9. Apa itu penguasaan diri? Ekrateta. Apa itu? Adalah sikap anak Tuhan yang dapat mengontrol diri dari sikap kedagingan dan juga pada ikrar antara suami dan istri. Ya. Penguasaan diri dapat mengontrol dari sikap kedagingan dan juga ikrar antara suami dan istri. Nah, ini puncaknya di sini, ya, buah roh yang ke-9. Ya, mari sebagai kaum pria ya kita belajar. Jangan mudah terkontaminasi dengan pola kedagingan, jangan mudah terkontaminasi dengan pola dunia. Ya, mari kita belajar menguasai diri kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya karena waktu sangat begitu cepat. Nah, kita masuk yang terakhir. Tujuan buah roh diberikan pada jemaatnya. Untuk apa? Ya, saya mencatat ada sekian bagian. Yang pertama, tujuan buah roh yang diberikan pada jemaatnya agar jemaatnya memiliki pertobatan yang sesungguhnya. Ya. Tanpa kuasa roh dalam hidup kita nggak ada kemampuan untuk hidup dalam pertobatan. Ya, ini saudara perhatikan. Kedua, agar jemaatnya memiliki kehidupan yang baru. Ya, paradigma yang baru, yang lama sudah berlalu,
yang baru itu datang. Yang ketiga, agar jemaatnya sanggup dan kuat melawan kedagingan. Yang tadi saya sudah ungkap, ya, penguasaan diri. Yang keempat, agar jemaatnya sanggup dan kuat melawan pola dunia. Yang kelima, agar jemaatnya kuat menghadapi tantangan. Kalau kita ada buah roh dalam hidup kita, apapun problem, tantangan, rintangan yang kita alami, kita akan kuat. Ya. Keenam, agar jemaatnya hidup dalam kedewasaan rohani. Ya. Dan ketujuh, agar jemaatnya menjadi serupa dengan Yesus. Nah, saya tekankan ayat yang keenam. Maksud saya poin yang keenam. Ya, tujuan buah roh diberikan pada jemaatnya, agar jemaatnya hidup dalam kedewasaan rohani. Nah, tatkala kita memiliki kedewasaan yang hakiki, maka disinilah Tuhan mengkaruniakan karunia Roh Kudus. Nah, coba kita lanjut, ya. Ya. Nah, tatkala kita udah dewasa dalam rohani, nggak perlu diminta, saudara. Karunia roh itu nggak perlu diminta, Tuhan berikan saya karunia ini, nggak perlu. Karunia roh itu ada pemberian. Ya. Sehingga dalam 1 Korintus 12 ayat 7, coba diklik. Nah, kita lihat. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tatkala saya dan saudara ada buah roh dan kita udah dewasa secara rohani, ya sudah. Tanpa kita minta, Tuhan akan berikan yang namanya karunia roh. Dan karunia roh coba kita cek, ya. Nah, ada 3 bagian besar karunia roh pada jemaatnya. Yang pertama kita lihat, 1, karunia manifestasi. Ya. Nah, apa itu karunia manifestasi? Ya. Karunia manifestasi itu panerosis, itu ada penyampaian, pengungkapan, penyataan. Meliputi apa? Nah, ini sudah perhatikan. Tatkala kita dewasa rohani, diberikan karunia ini, itu sonder diminta, saudara. Meliputi apa? Berkata-kata dengan hikmat. Ya. Kita yang tidak fasih lidah, bisa berbicara dengan baik. Saya ini orang yang tidak fasih lidah, saudara. Ya, tapi Tuhan memberikan hikmat. Wah, apalagi orang yang fasih lidah dan dia diberikan ini hikmat, oh dahsyat. Ya, dia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, dia punya iman yang kuat. Ya, kalau dewasa iman kuat dia. Ya, dia punya karunia untuk menyembuhkan. Ya, karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, ini diberikan kepada orang-orang yang dewasa, itu diberikan ya sesuai dengan kehendak Tuhan pada dia, ya. Dia bisa bernubuat. Nggak usah diminta. Kalau kita dewasa dalam spirituality, ya, maka Tuhan berikan. Ada bernubuat dulu itu tempo beberapa waktu lalu dalam beberapa dekade kita melihat ya orang-orang ada nubuat itu ya. Ada nubuat sungguhan, tapi ada nubuat yang dibuat-buat. Ini yang payah sekali, ya. Ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Nah, kalau kita dewasa, kita bisa tahu, saudara, membedakan itu bermacam-macam roh, ya. 8, kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh, ya. 9, kita bisa menafsirkan bahasa roh. Nah, ini karunia manifestasi. Jadi kalau kita dewasa secara rohani, ya, ada buah roh, maka ini diberikan secara free oleh Tuhan. Ya, karunia manifestasi. Nah, kedua, ya, karunia motivasi. Itu karismata. Nah, saudara perhatikan, ya. Karismata ini adalah karunia yang Tuhan berikan itu kepada gerejanya. Ya. Tatkala dia dewasa dalam hal spiritual itu diberikan. Ya. Karismata ini, karunia motivasi. Ya. 1, dia bisa bernubuat. 2, dia bisa melayani dengan baik. Ya, orang yang udah dewasa, saudara yang kekasih, dia bisa melayani dengan hati yang sungguh. Ya, dia bisa mengajar dengan baik. Dia bisa menasehati. Ya, ada orang diberikan karunia menasehati, itu dahsyat, saudara. Ya, tidak semua orang memiliki karunia menasehati. Tidak semua orang memiliki karunia mengajar. Ya, dia menasehati. Ya. Dia membagi-bagikan sesuatu dengan ikhlas. Nah, ini kita lihat karunia motivasi. Ya, dia bisa memimpin dengan baik. Ya. Kader-kader gereja Tuhan masa kini kita melihat, ya. Saya
berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ingin supaya mengangkat diaken-diaken. Nah, saya sesuai dengan Alkitab, orang yang udah penuh roh, orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, ya kita pilih mereka. Ya, bisa memimpin. Ada kemurahan hati, ini karunia motivasi, dia murah hati. Ya, terus yang ketiga kita cek. Ya, yang terakhir. Ini karunia pelayanan, doma. Ya. Nah, doma ini pemberian yang diberikan pada Tuhan untuk melengkapi gereja Tuhan dalam konteks pelayanan pada jemaat. Ya. Ada karunia-karunia motivasi tadi, karunia manifestasi, tapi karunia pelayanan ya diberikan kepada mereka yang benar-benar dewasa untuk memimpin jemaat Tuhan. Ya, itu rasul-rasul. Ya, bukan rasul tapi rasul-rasul. Ya, nabi-nabi. Ada yang punya karunia rasul-rasul, wah itu dia dahsyat, bisa buka cabang-cabang di mana dan sebagainya. Ya, karunia nabi-nabi. Anak Tuhan yang dewasa, dia sanggup berkata-kata dengan bahasa nabi-nabi. Ya, dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini saudara perhatikan. Dan karunia nabi ini kadangkala diberikan pada gembala, penginjil-penginjil. Anak Tuhan yang sudah dewasa secara spiritual, saudara perhatikan. Tuhan berikan karunia pelayanan. Ya, dia bisa menjadi penginjil-penginjil, menginjili orang-orang dan sebagainya. Ya, karunia gembala-gembala. Ya, tidak gampang jadi gembala, saudara. Tugas rasul, nabi, penginjil, ya, yang nampung itu adalah gembala. Ya. Gembala memimpin 100 orang, 100 karakter, 200 orang, 200 karakter, 300 orang, 300 karakter. Tidak gampang, tapi kalau kita diberikan karunia pelayanan, kita sanggup ya melayani dengan hati yang tulus. Dan terakhir adalah pengajar-pengajar. Ya, orang yang dewasa secara spiritual, apalagi dia benar-benar menyerahkan diri, ya belajar Alkitab, apalagi dia ada kemauan mengikuti teologia dan sebagainya, wah dahsyat. Ya, dia akan dipakai oleh Tuhan dalam gereja sebagai pengajar. Nah, karunia pelayanan ini itu saling melengkapi. Ya, karunia motivasi, karunia manifestasi, karunia pelayanan saling melengkapi dalam gereja. Ya, jadi nggak berkata, oh, aku lebih hebat, tidak, saudara. Oh, aku lebih dahsyat, tidak. Mungkin rasul berkata, oh, aku banyak buka cabang. Mungkin pengajar berkata, oh, aku pinter ini, gini, dan sebagainya. Tidak. Semua saling melengkapi. Mengapa? Terakhir, kita lihat. Tujuannya adalah karunia roh diberikan pada jemaatnya dengan tujuan saling melengkapi, saling menunjang, saling memotivasi, saling bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu, harapan saya selaku hamba Tuhan, marilah kita kaum pria AMC Bandung. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Saya serahkan pada pimpinan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Paul untuk firman-Nya. Mungkin memang cukup panjang ya Pak, tapi perlu, maksud saya tetap ini membawa berkat bagi kita semua. Kita perlu waktu tapi untuk mencerna lebih dalam lagi. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin nggak usah disela dengan musik ya. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan mungkin kepada Bapak Pendeta Paul Zaitun. Mungkin dari saudara-saudara ada yang merasa kurang jelas, mungkin perlu ingin penjelasan yang lebih detail. Silakan. Malam Om Paul. Masih mute Om. Ya, Bro Diki yang mau itu. Pak Paul masih itu ya. Ya, terima kasih Om Paul tentang Roh Kudus dan karyanya. Tadi terlintas begini Om. Kadang orang itu kan merasa punya karunia gitu ya. Ada juga yang secara transparan, karunia saya mah ini gitu. Ini Tuhan kasih ini. Tetapi dalam prakteknya orang lain tidak merasakan karunia itu gitu. Karunia itu bukan itu gitu. Malah jadi bahan tertawaan atau sebaliknya kayaknya enggak touch gitu Om.
Nah, apakah selalu begitu gitu? Kalau Tuhan kasih karunia ke seseorang, memang nggak usah peneguhan dari orang lain, atau harus ada peneguhan dari orang lain gitu, Om? Itu aja, Om. Terima kasih, Om Paul. Ya, oke. Seharusnya gini ya, tatkala Tuhan memberikan karunia pada saya dan saudara, itu kita tahu karunia apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya memang kadangkala, tatkala kita merefleksikan ke umum, itu kadangkala ada orang yang ya mungkin iri hati atau gimana, wah kamu ini baru bertobat dan lain sebagainya. Ya tidak mungkin Tuhan berikan, padahal Tuhan itu tidak memandang dia baru bertobat. Yang Tuhan melihat dia ada buah roh dalam dirinya, ya secara rohani dia dewasa, dan Tuhan mengaruniakan karunia secara spesifik. Ya apakah karunia manifestasi, ya karunia dalam motivasi, ataupun karunia pelayanan. Ya saya kira gitu ya, Bu Diki ya. Iya, Om Paul. Jadi tidak harus ada pernyataan dari orang-orang dalam arti gini, ya memang orang-orang merasakan karunia dia, nggak usah juga ya Om ya? Oh bisa juga, dia tahu dia dapat karunia itu, ya. Tatkala dia refleksikan, oh orang, wah luar biasa ya, dia padahal nggak sekolah Alkitab, tapi wah dahsyat ya dia bisa menasehati. Nah itu karunia yang Tuhan berikan, karunia motivasi. Oh dahsyat orang ini ya, dia nggak lulus SD, tapi dia diberkati dan dia murah hati. Ya karunia motivasi. Ya, ada di Surabaya satu tante itu luar biasa. Dia nggak lulus SD, ya, tapi dia dapat karunia berbuat baik dan karunia memberi. Sehingga dia diangkat oleh Pak Sewi tatkala itu sebagai tim misi mengunjungi rumah-rumah sakit. Ya. Nah, tatkala dia mengunjungi rumah-rumah sakit, dia lihat orang-orang yang sakit tidak mampu untuk membayar, dia berkata, "Koe saking pundi, kamu dari mana?" "Sini, cuma saya nggak mampu tante bayar." "Sudah, nanti tante yang bayar semuanya. Hubungi ini, kasih tahu dokternya." Ya, ini karunia, motivasi yang memberikan motivasi pada seseorang, dia ada kemurahan yang sangat dahsyat sesuai dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, ya. Jadi ada pernyataan dari orang lain, tapi dia tahu bahwa dia memiliki karunia itu. Ya, jadi tatkala kita tahu mendapatkan karunia itu, nah refleksikan dengan perbuatan yang real, bukan ditahan. Oke. Ya. Ya, cie Om Paul. Cie. Ya mungkin ada lagi dari saudara-saudara yang lain yang ingin ini mendapat penjelasan yang lebih detail lagi. Om Paul. Ya. Oh, ini Pak Beno ya? Pak Beta. Ya. Jangan angil-angil, Pak. Nana berterima kasih, Om. Firmannya sudah jelas begitu, Om. Cuma Nana pengen bertanya ini, boleh apa, Om? Boleh. Begini, Om. Kita kok. Nana punya teman ini, Om, yang ODGJ, Om. Ya, orang dalam gangguan jiwa. Gangguan jiwa, iya. Kadang-kadang dia memang baik hati sekali, tapi kalau sudah terkena emosinya itu, Om, dia meledak-ledak itu, Om. Apakah ini ada tidak adanya kaitan dengan Galatia 5 yang tadi Om jelaskan kepada Nana, Om? Jadi bagaimana ini Om mengatasinya? Yeah. Nah, itu teman saya sendiri, Om. Ya, oke. Terima kasih, Om. Ya, jadi pertama ODGJ itu ada berapa solusi ya? Pertama kita lihat solusi medis, ya. Ya. Karena dia ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Nah, orang gangguan jiwa dengan kerasukan setan itu beda-beda tipis. Ya. Ada orang pikir, wah ini kerasukan setan, padahal ODGJ. Nah, jadi dia perlu penanganan medis. Ya. Nah, masalah emosional itu pengaruh dari ODGJ-nya. Ya, bisa. Nah, solusi yang kedua itu adalah solusi pastoral. Jadi Pak Beno harus mempastoralisasi dia.
Ya. Dinasihatkan gitu, Om. Dinasihat ya. Memakai itu karunia apa itu? Manifestasi. Karunia motivasi. Menasihati dia. Ya. Terus yang ketiga, solusi spiritual. Ya. Serahkan dia dalam tangan Tuhan, bawa dalam doa. Tetap di care. Ya, bawa dalam doa. Percaya bahwa kuasa roh, ya, kuasa Tuhan sanggup merubah orang tersebut. Ya. Saya beberapa kali mengalami orang ODGJ. Tetangga saya itu kalau sudah kambuh, Pak Beno, itu tiang rumah digoyang. Piring di lemari dilempar, jadi dalam rumah terjadi perang-pering. Ya. Keluarganya panggil dukun, 7 sampai sekian dukun, tidak sembuh. Akhirnya dia, ternyata di depan rumah ada dukun Kristen namanya Om Paul. Nah, datang saudara ya. Ya, datang ke saya. Ya, bapaknya katakan, Om, tolong anak saya. Nah, saya pendekatan psikologi terlebih dahulu. Saya katakan, Pak, saya akan bawa anak Bapak ke Surabaya, jalan-jalan. Nah, itu pendekatan psikologi, Pak. Ya, baru saya care di sana, kenapa kamu gini? Oh, ternyata ketemu saya jawabannya. Ya, ternyata dia besar dipelihara oleh neneknya dan dia benci kepada ibunya. Ya, dan saya katakan, saya mulai care dia dengan nasihat-nasihat, jangan kamu membalas air susu dengan air tuba. Ya, kamu sadar, kamu dikandung ibu sekian bulan, sekarang kamu dipelihara oleh keluarga sudah sekian tahun. Wah, kemurahan Tuhan. Pulang dari Surabaya besok sembuh total. Ya. Selain pendekatan psikologi, saya care, saya berdoa, sembuh total. Tahun depannya dia lamar menjadi polisi, diterima. Ya, anugerah Tuhan, Pak Beno. Ya. Anugerah. Ya. Ya. Terima kasih, Om. Ya. Terima kasih, Om. Dilanjut. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, karena ini topiknya cukup menarik sekali nih Pak Paul. Tapi memang perlu banyak hal-hal yang mungkin diterangkan lebih detail lagi ya. Betul ya. Pak Paul ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada ya yang masih mau bertanya, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi aja ya terakhir ya, kalau ada ya. Nanti mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi Bapak Pendeta Paul ya Pak? Ya. Bisa langsung ya Pak ya? Bisa lewat WA. Ya, lewat WA ya Pak ya, karena saya yakin mungkin ada beberapa yang sangat tertarik sekali untuk lebih mendalami lagi tentang buah-buah roh, tentang kasih karunia karunia Roh Kudus ya Pak ya. Masih ada mungkin saya berikan kesempatan satu lagi sebelum saya serahkan kepada Bro Haiki untuk pengumuman ya. Masih ada lagi nggak? Ya, rasanya udah tidak ada. Saya serahkan pada Bro Haiki. Silakan Bro Haiki. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Hendrawan. Terima kasih Pak Paul buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Pak Paul sampaikan, sangat memberkati kita semua, dan kita sebagai orang yang percaya, kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, yaitu ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita mendapatkan buah roh, yaitu untuk bisa merubah hidup kita, untuk kita memberikan paradigma yang baru, bahkan memberikan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika buah roh itu berkarya dalam kehidupan kita, maka karunia Roh Kudus itu akan memanifestasi kita, memotivasi kita, bahkan dalam pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi makasih Pak Paul buat kebenaran firman Tuhannya, dimanapun Pak Paul berada, menjadikan saluran berkat untuk kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman buat pengumuman AMC, setiap pagi ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, dari hari Senin sampai Sabtu. Kita sama-sama sebelum kita melakukan aktivitas kita sama-sama berdoa untuk kita bisa menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ibadah raya hari Minggu, onsite dan online,
jam 6 sampai jam 7 pagi, setengah 8 sampai setengah 9, dan jam 4 sore sampai jam 5 sore. Selanjutnya, ibadah AMC minggu depan, kita akan masih tetap dalam Holy Spirit Series yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Atirta dengan tema Membedakan Roh. Untuk minggu depan kita jam setengah 8 karena hari ini dari tanggal 14 sampai tanggal 24 kita ada doa kepenuhan Roh Kudus, jadi makanya tadi diundur jam 8 dan minggu depan kita normal kembali setengah 8 malam. Selanjutnya untuk persembahan kolekte untuk bapak-bapak yang terbeban untuk memberikan persembahan kolekte bisa melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Saya harap bapak-bapak bisa ikut partisipasi dalam kolekte ini. Amin. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Besok selama 4 hari ke depan sampai tanggal 24 ada doa kepenuhan Roh Kudus dari jam 7 sampai jam 7.45. Mungkin itu aja. Ada tambahan lain mungkin Pak Andreas? Mungkin saya lupa. Nggak ada ya? Ya bro. Cukup ya? Mungkin ini udah mulai lagi, Bro Haiki, untuk komselnya. Nggak diumumkan di sini mungkin ya? Komselnya nanti ya? Ya. Oke. Ya. Oke, itu aja. Makasih Pak Hendrawan. Tuhan berkati. Silakan ya, Pak. Terima kasih Bro Haiki. Sama-sama ya. Pak. Mungkin sudah cukup waktu kita dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Paul untuk firman Tuhannya. Mungkin Pak Paul masih ada? Ya. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Silakan, Bapak. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Hendrawan. Terima kasih hambanya Pak Paul yang sudah membagikan berkat firman Tuhan malam hari ini. Luar biasa. Ya, kita semakin banyak dilengkapi oleh kebenaran firman Allah mengenai Roh Kudus. Ya, bukan hanya kita mengetahui, tapi biarlah setiap kita pria-pria di AMC mengalami kepenuhan, mengalami perjalanan, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus setiap hari. Pasti ada sesuatu yang dahsyat ya dalam pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi Pak Paul, beberapa hamba Tuhan yang join malam hari ini, Pak Juli, Pak Jimmy, ya, Pak Larmin, ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Hendrawan ya, yang sudah jadi moderator, Pak Beno yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan, juga Pak Yusman yang sudah sebagai host malam hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Ya, karena di Wita ini Pak Teo kelihatan sudah 5 watt ya, udah mampu jam 11 ya. Jadi supaya tidak mengantuk, ya saya minta tutup dalam doa. Ya Pak Teo. Puji Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat malam hari ini luar biasa kami sudah diberkati, baik lewat pujian penyembahan terutama firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami terus mengalami pengalaman-pengalaman untuk dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus penuhi hidup kami, menuntun, menguasai, mengendalikan kehidupan kami ya Tuhan untuk terus kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Bapak Pendeta Paul Zaitun, Pak Hendrawan, Pak Yusman, juga Pak Diki sebagai penata layanan, juga kami semua pada malam hari ini, kiranya kami sudah diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak-Bapak sekalian, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Selamat Malam semuanya. Semuanya. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih. Pak Beno. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih Pak Paul sekali lagi. Semuanya. Terima kasih. Pak